Shalom saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita mengawali renungan dan doa malam ini dengan kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau yang melimpahkan kasih karunia, anugerah dan kebaikan dalam hidup kami. Kami berdoa di waktu yang indah ini, hadirat-Mu turun atas kami. Roh Kudus menjamah setiap hati kami, menjadikannya sebagai lahan yang subur, agar ketika benih firman Tuhan kami terima akan bertumbuh hingga berbuah-buah di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama. Tolong kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Baik. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala itu kehendaknya. Pembacaan Alkitab kita pada renungan dan doa malam ini diambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Kemudian dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari yang buruk. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara-saudara yang terkasih, seorang pengarang asal Kanada, dia berdarah Afrika, Matsona Gliwayo,
Ia pernah berkata begini, "If you want to know how fortunate you are, visit 3 places: the slum, the hospital, and the cemetery." Jika kamu mau tahu betapa beruntungnya kamu, kunjungilah 3 tempat ini: perkampungan kumuh, rumah sakit, dan kuburan. Dia berkata begitu sebab menyadari bahwa manusia itu bisa bersyukur kalau menemukan sesuatu untuk menjadi alasan. Maka dari itu dia memberikan ketiga alasan tersebut yang memang tidak bisa dibantah. Manusia modern dikenal dengan istilah manusia yang reasonable. Artinya manusia yang hanya bisa menerima atau melakukan sesuatu kalau itu masuk akal, berdasarkan rasio, pengertian, akal budi, dan pemikiran yang logis. Tetapi sekaligus harus punya reason, harus punya alasan. Termasuk kalau berbicara soal bersyukur, manusia modern juga harus punya alasan. Bisa seperti ini. Saya bersyukur hari ini cuaca cerah, udara sejuk, pemandangan indah, hidangan lezat, dengan alunan musik yang sangat merdu, membuat hati saya nyaman. Jadi saya bersyukur karena hati saya nyaman. Atau saya bersyukur hari ini saya dapat rezeki. Saya bersyukur saya terhindar dari kecelakaan atau selamat dari bencana. Saya bersyukur saya sudah sembuh dari sakit. Jadi saya bersyukur karena pengalaman positif. Atau saya bersyukur bahwa yang bermasalah orang lain, bukan saya. Saya bersyukur di luar sana ada orang yang jauh lebih susah daripada saya. Saya bersyukur untung saya tidak seperti dia. Jadi saya bersyukur karena pengamatan dengan membandingkan diri dengan orang lain. Itulah kebanyakan dari kita, saudara-saudara. Bersyukur karena perasaan atau kondisi hati yang nyaman, hati yang kondisinya oke. Kemudian bersyukur karena pengalaman positif, atau bersyukur juga karena membandingkan diri dengan keadaan orang lain yang jauh lebih buruk atau lebih susah daripada kita. Perlu kita sadari bahwa syukur yang reasonable seperti ketiga hal itu ternyata itu adalah syukur yang seasonable. Artinya syukur yang tidak bisa tetap, tergantung musim atau keadaan. Padahal di dalam iman Kristen, syukur atau bersyukur itu bukanlah pilihan. Kita tidak bisa memilih ya dan tidak. Pemazmur menyadarkan kita di dalam Mazmur 107 ayat 1 ini,
Bersyukurlah kepada Tuhan. Kata bersyukurlah mengandung sebuah pengertian, itu adalah sebuah kemutlakan yang harus. Jika hidup kekristenan kita diibaratkan dengan ramuan masakan, maka syukur itu adalah the main ingredient-nya. Syukur itu adalah bahan utamanya yang mau tidak mau harus ada. Hidup kekristenan mau tidak mau bersyukur. Kekristenan itu tidak bisa tidak untuk bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Masyarakat modern banyak mencari alasan untuk bisa bersyukur. Itu memang baik. Tetapi perlu kita waspadai bahwa alasan-alasan tersebut bersifat seasonable atau musiman, tidak tetap. Pemazmur menyadarkan kita bahwa Tuhan itu baik. Memang boleh saja saudara-saudara, syukur kita atau bersyukur itu reasonable, tetapi jangan seasonable. Bagaimana caranya? Pemazmur memberikan kita jalan. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Jadi satu-satunya alasan untuk kita bersyukur adalah pada Tuhan, bukan pada diri kita. Manusia modern mensyukuri kehidupan mereka karena kondisi hati yang nyaman, pengalaman positif, ataupun karena membandingkan diri dengan orang lain yang lebih buruk. Intinya di sini bahwa kebanyakan dari kita yang menjadi dasar syukurnya adalah tentang diri kita. Tetapi Alkitab firman Allah mengajarkan bahwa yang harus menjadi dasar syukur kita adalah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Fokusnya adalah Tuhan, bukan diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, menempatkan fokus itu sangat penting. Kita tahu akan hal ini. Misalnya, fokus. Ketika kita hanya minta perhatian saja, ternyata justru orang lain meninggalkan kita. Tetapi ketika kita justru memberikan banyak perhatian kepada banyak orang, maka banyak orang akan menjadi kawan kita. Ketika kita membuang banyak energi dengan mengeluh, maka penghasilan kita atau rezeki kita seret. Tetapi ketika kita mengucap syukur dan berusaha lebih menjadi berkat untuk sesama, maka yang namanya rezeki, berkat itu akan setia dan mengunjungi kita.
Kalau kita fokus minta berkat, malah berkat menjauhi kita. Tapi ketika kita justru berusaha menjadi berkat untuk sesama, maka berkat akan menemukan jalannya untuk menemui kita. Apa bedanya di sini? Yaitu fokus dan fokus. Jadi kita harus menempatkan fokus kita kepada yang benar, yaitu Tuhan saja. Tuhanlah yang menjadi fokus kita untuk bersyukur. Bukan pengalaman baik, bukan kondisi hati yang nyaman, bukan juga karena membandingkan dengan orang lain. Inilah isinya dari Mazmur 107 ini. Berisi tentang orang-orang yang menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Tetapi rahasianya adalah didasari dari syukur mereka kepada Tuhan. Jadi seandainya kita sanggup menempatkan Tuhan sebagai fokus syukur kita, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan segudang alasan untuk kita bersyukur kepadanya. Inilah isi dari Mazmur 107 tentang bersyukur kepada Tuhan. Berbicara tentang fokus, kalau kita tidak menjaganya, maka fokus ini akan geser. Kalau kita tidak memelihara fokus, tetap stay in focus, maka fokus ini bisa buyar. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan agar fokus kita tidak bergeser. Yang pertama, fokus kita adalah kepada Tuhan. Jadi tempatkan Tuhan sebagai dasar kita untuk bersyukur, sebab Ia baik. Jadi Tuhan yang menjadi dasar kita untuk bersyukur, bukan atas apa yang ada pada kita, bukan pada pengalaman kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kebaikan Tuhan ini, pemazmur melanjutkan, untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak dihalangi oleh apapun. Oleh sebab itu hendaknya syukur kita panjatkan kepadanya senantiasa. Jadi hanya Tuhan yang baik, bukan kita. Jangan mengambil kredit apapun untuk kita. Jangan menonjolkan kehebatan atau kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepintaran kita. Juga jangan menonjolkan kekayaan ataupun jasa-jasa kita. Ingat, saudara-saudara, kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan itu Tuhan yang punya. Menurut doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan sekali-kali mengambil kredit dari ketiga hal ini. Bahwa Tuhan sajalah yang baik, bahwa hanya Tuhan sajalah yang layak menerima hormat dan pujian. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai dasar syukur kita melihat Tuhan
Berbeda dengan kebanyakan orang, karena kita berpikir bahwa orang yang sombong itu melihat atau menengah ke atas. Justru orang yang sombong itu sebenarnya adalah orang yang melihat ke bawah. Artinya orang yang sombong melihat orang lain itu selalu ada di bawahnya, dia selalu yang di atas. Jadi orang yang sombong hanya melihat ke bawah. Sementara Tuhan yang ada di atasnya dia tidak dia lihat. Jadi yang pertama yang perlu kita waspadai supaya fokus kita jangan bergeser adalah hati-hati dengan sombong. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai dasar syukur kita. Dia yang ada di atas kita. Maka dari itu kita perlu belajar untuk rendah hati. Rendah hati ini sahabat karibnya bersyukur. Jadi ketika kita rendah hati, maka kita bisa melihat Tuhan yang ada di atas kita dan kita bisa bersyukur. Kemudian yang kedua, yang perlu kita waspadai agar fokus kita jangan bergeser adalah bahwa kebaikan Tuhan itu merdeka dari kita. Tuhan itu baik kalau dia berbuat baik karena memang dia baik. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang berdosa maupun orang benar. Tuhan memberikan hujan kepada semua orang, tidak melihat orang itu baik ataupun jahat, seperti di Matius 5 ayat 45. Jadi kebaikan Tuhan itu merdeka dari kita, artinya kita tidak perlu memprotes atau menuntut Tuhan supaya berbuat baik karena kebaikan yang sudah kita lakukan. Justru itu akan berbahaya bagi kita, saudara-saudara. Kalau kita meminta Tuhan memperlakukan kita menurut kebaikan yang kita lakukan, saya percaya sudah lama kita pasti binasa. Dan itu kalau sampai hari ini kita masih ngeyel, memprotes Tuhan memperlakukan kita sesuai kebaikan kita, itu akan menjadikan kita lebih celaka. Karena apa? Balance kita di dalam kebaikan, dalam takarannya Tuhan, saya percaya tidak lagi nol, malah minus. Justru kita bersyukur kalau kebaikan Tuhan itu bebas dari kita, itu malah memberikan Tuhan keleluasaan yang lebih untuk dia memberikan kebaikan kepada kita. Coba renungkan kebaikan-kebaikan yang saudara-saudara pernah alami. Kalau boleh jujur, kebanyakan itu adalah kebaikan yang kita terima, yang datangnya dari cara Tuhan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kalau kita jujur, kebaikan yang banyak yang kita terima, kita merasa tidak layak menerima itu, tetapi Tuhan justru memberikan. Di poin yang kedua ini, agar fokus kita tidak bergeser, maka kita tidak perlu menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Jangan menoleh kanan kiri. Karena ketika kita menoleh ke kanan ke kiri, kita akan membandingkan diri dengan orang lain, dengan keberuntungan orang lain, dengan rezeki orang lain. Sehingga ini akan menjadi godaan kita. Yang pertama, godaannya adalah akan mengusik rasa keadilan
Yang kedua, akan menggoda kita. Apakah kita akan tahan dengan rasa cemburu atau bahkan iri? Kita melihat orang lain, kenapa dia jauh lebih diberkati dari saya, padahal menurut saya dia lebih jahat, saya lebih baik dari dia. Kenapa dia lebih beruntung? Bukankah dia orang yang curang, sedangkan saya jujur? Hal-hal seperti ini, saudara-saudara, yang kadang menggeser fokus kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Lirik himne Kidung Jemaat 450. Dalam susah pun senang, dalam segala keadaan aku bermazmur dan mengucap syukur. Itu kehendak. Kita perlu memperhatikan 3 hal ini, yaitu harus, dalam segala keadaan, itu kehendak. Jadi bersyukur itu harus, bukan pilihan. Mengucap syukur itu dalam segala keadaan, bukan seasonable, bukan musiman, bukan menurut keadaan atau situasi. Dan bersyukur itu adalah kehendak Allah sendiri. Marilah saudara-saudara kita membayangkan kebaikan itu seperti kereta api dengan gerbong-gerbong, dan lokomotifnya adalah Tuhan. Jadi marilah saudara-saudara kita fokus kita kepada lokomotifnya, karena lokomotifnya itu adalah Tuhan sendiri. Sedangkan lokomotif itu dia membawa gerbong-gerbong yang lain yang berisi dengan segala macam kebaikan yang dari Tuhan. Jadi saat kita fokus pada lokomotifnya yaitu Tuhan sendiri, maka lokomotif ini akan membawa gerbong-gerbong yang lain mengikuti di belakang. Saudara yang terkasih, iklim bisa berganti, musim bisa berlalu, keadaan terus berubah, tahun silih berganti. Entah itu tahun kerbau, tahun ayam, tahun tikus. Hidup kita tidak tergantung pada perputaran bulan ataupun matahari, tapi hidup kita bergantung pada Tuhan dan kebaikannya. Maka dari itu, marilah kita mengimani seperti yang pemazmur katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kebaikan-Mu tetap ada untuk selamanya. Ajar kami punya hati yang bersyukur, menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya alasan di dalam hidup kami untuk kami bersyukur. Dan kami akan melihat saat Engkau menjadi fokus kami, satu-satunya alasan syukur kami, Engkau akan melimpahkan berbagai macam alasan yang lain, sehingga kami akan bersyukur kepada-Mu. Namun pada dasarnya tetap satu ini, Engkaulah alasan kami untuk bersyukur, bukan yang lain. Kami berdoa, berkatilah saudara-saudara
yang saat ini berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjawab pergumulan kerinduan yang mereka serukan kepada Tuhan dengan caramu sendiri ya, caramu yang ajaib, yang bahkan tidak pernah kami lihat, belum pernah timbul dalam hati kami, yang belum pernah kami dengar. Semua yang terbaik dipersediakan bagi kami. Meteraikan firman di dalam hati kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.